Halo semua, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alvin, Evelyn, Jennifer, Nicholas, dan Monica akan menjelaskan pengaturan dosis berulang secara intravena maupun oral. Nah, sebelum masuk ke penjelasan terkait pengaturan dosis berulang, kita ingat-ingat lagi nih ya, farmakokinetika itu apa sih dan ada apa aja proses di dalamnya. Farmakokinetika merupakan ilmu yang mempelajari tentang perjalanan obat dari mulai diminum hingga diekskresikan dari tubuh. Dan secara garis besar, proses-prosesnya bisa kita bayangkan dari gambar di kanan ini ya. Ada absorpsi, distribusi, metabolisme, hingga ekskresi. Nah, dari proses-proses tersebutlah setiap obat memiliki profil farmakokinetika dalam masing-masing individu. Terus hubungan farmakokinetika dengan pengaturan dosis berulang apa ya? Dan kira-kira apa ya pentingnya? Dalam praktik kefarmasian, pemberian dosis secara berulang, baik intravena maupun oral, merupakan hal yang umum dijumpai. Akan tetapi, pemberian obat tersebut tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Untuk memprediksi dosis yang paling optimal dan meminimalkan efek toksik, maka sebelum pemberian obat pada pasien dapat dilakukan analisis terlebih dahulu dengan menggunakan data atau profil farmakokinetika obat. Pengaturan dosis secara farmakokinetika ini dikatakan penting karena yang pertama, setiap orang memiliki proses farmakokinetika yang berbeda, di mana hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi fisik dan kesehatan setiap individu. Sebagai gambaran umum, proses ATME atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi pada orang dewasa akan cenderung lebih baik dan lebih optimal dibandingkan anak-anak atau lansia karena organnya masih berfungsi dan bekerja dengan baik. Kedua, terdapat obat-obatan yang memiliki rentang terapi yang sempit. Contohnya obat jantung seperti digoxin. Pengaturan dosis pada obat-obatan rentang terapi sempit merupakan hal yang wajib dilakukan. Karena sedikit saja keluar dari rentang dosis, maka efek yang ditimbulkan bisa besar. Dengan kata lain, sedikit saja kurang masuk rentang, maka tidak menimbulkan efek terapeutik. Sedangkan sedikit saja melebihi rentang, maka menimbulkan efek toksik. Contoh mudahnya yaitu ada pengaturan dosis pada orang yang memiliki gangguan kesehatan, misalnya gangguan hati atau ginjal. Ketika organ mengalami gangguan, maka fungsi atau kerja organ tidak seoptimal orang yang sehat. Gangguan fungsi tersebut dapat mengakibatkan obat tidak sepenuhnya dikeluarkan dari tubuh, sehingga dapat terakumulasi dalam tubuh dan menyebabkan konsentrasi obat dalam plasma meningkat. Peningkatan konsentrasi plasma tentunya dapat berakibat pada peningkatan efek toksik dan efek merugikan lainnya. Dengan demikian, dosis yang diberikan harus diatur dan disesuaikan dengan kemampuan organ-organ yang ada dalam tubuh pasien. Sebelumnya telah disinggung bahwa ketidaktepatan dosis dapat menyebabkan akumulasi obat dalam tubuh, sehingga mengakibatkan peningkatan konsentrasi obat di dalam tubuh. Akumulasi sangat mungkin terjadi pada pemberian dosis berulang, di mana pengeluaran dosis sebelumnya belum diekskresikan semua, tetapi sudah dilakukan pemberian dosis yang baru. Pada gambar ini, yang panah oranye merupakan gambaran pemberian dosis tunggal di mana setelah mencapai konsentrasi maksimal, maka obat lama-lama mulai diekskresikan. Sementara yang panah hijau merupakan gambaran pemberian dosis berulang di mana sebelum semua obat terekskresi, pemberian dosis yang baru dilakukan. Hal tersebutlah yang menyebabkan adanya akumulasi obat di dalam darah. Akan tetapi, tidak semua akumulasi obat diartikan buruk, karena beberapa pasien memang diusahakan untuk menjaga konsentrasi obat tertentu di dalam darah untuk tujuan terapeutik yang lebih optimal. Akumulasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu dosis pemberian, interval pemberian yang disesuaikan dengan waktu paruh obat, laju eliminasi, dan juga rute pemberian obat. Faktor-faktor ini dapat membantu penganalisis untuk memprediksi dosis awal pemberian, dosis pemeliharaan, hingga waktu interval yang tepat untuk memberikan dosis-dosis tersebut. Di sisi lain, dalam melakukan penentuan dosis obat pada pemberian berulang, ada hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu nilai KEM dan KTM. Istilah KEM dan KTM ini sama dengan rentang atau jendela terapi obat yang dapat dibayangkan pada gambar tersebut. Oleh karena itu, pemberian dosis awal dan dosis pemeliharaan harus diperhatikan agar konsentrasi obat dalam plasma tetap berada di antara KEM dan KTM ini.
Dalam pemberian dosis berulang, ada kondisi yang dikenal dengan steady state. Steady state ini dapat diartikan sebagai keadaan atau kondisi di mana konsentrasi obat tetap stabil meskipun obat telah diberikan berulang kali atau terus-menerus. Sementara itu, keadaan tersebut dapat dicapai ketika laju absorpsi sama dengan laju eliminasi. Selain itu, konsentrasi steady state ini dapat dicapai setelah 3 hingga 5 kali waktu paruh. Supaya lebih terbayang, dapat melihat gambar di kanan ini. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar berikut. Kurva tersebut menggunakan data pasien dengan volume distribusi 50 liter, clearance 3,46 liter per jam, dan waktu paruh obat 10 jam, di mana diberikan pada tingkat dosis yang sama tetapi interval pemberiannya yang berbeda. Dari gambar terlihat bahwa waktu dimulainya steady state ada pada 48 jam setelah pemberian pertama. Namun, dengan interval yang lebih panjang menyebabkan rentang konsentrasinya semakin besar, sedangkan yang intervalnya kecil, rentang konsentrasinya juga menyempit. Akan tetapi, dengan interval pemberian yang kecil juga berpengaruh terhadap proses pencapaian keadaan steady state, di mana pada pemberian interval 24 jam, keadaan steady state terjadi setelah pemberian kedua, sedangkan interval 12 jam terjadi ketika pemberian keempat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kondisi steady state ini tergantung juga oleh waktu pemberian selain waktu paruh obat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dosis awal ataupun dosis pemeliharaan agar konsentrasi steady state tetap berada pada rentang terapi yang diinginkan. Pada model farmakokinetika intravena bolus, pada satu kompartemen, obat yang diberikan dalam bentuk injeksi diberi secara cepat, sehingga tidak diabsorpsi dan langsung masuk ke sistemik tubuh, sehingga tersebar secara spontan ke seluruh tubuh, lalu didistribusikan, sehingga terjadi kesetimbangan secara cepat antara jaringan dan darah. Eliminasi akan terjadi di ginjal, mengikuti kinetika obat pertama, di mana laju perubahan konsentrasi obat sama dengan konsentrasi obat yang tersisa. Volume distribusi berhubungan dengan konsentrasi serta jumlah obat dalam tubuh. Hubungan VD dengan konsentrasi obat di dalam plasma berasal dari persamaan log CP sama dengan log CP0 min KT per 2,303. Dari persamaan tersebut, dikarenakan kita mengikuti orde pertama, maka dapat menghasilkan persamaan CP sama dengan CP0 kali E pangkat min KT. Dan melalui ekstrapolasi dengan grafik log, dapat dihasilkan persamaan VD sama dengan D per CP0, di mana VD merupakan volume distribusi obat dengan satuan liter atau mili, D merupakan jumlah obat dalam tubuh, dan CP0 merupakan konsentrasi obat pada waktu 0. Selanjutnya, laju eliminasi merupakan laju penurunan obat setelah proses kinetik mencapai kesetimbangan. Laju eliminasi dipengaruhi laju metabolisme hati atau KM dan laju ekskresi urin di ginjal atau KE, sehingga dapat disimpulkan K sama dengan KM plus KE. Untuk kinetika orde pertama, rumus laju eliminasi adalah sebagai berikut yang tertera pada video. Kemudian persamaan dapat diintegralkan menjadi log dB sama dengan min KT per 2,303 plus log dB0. Selanjutnya adalah waktu paruh. Waktu paruh merupakan waktu yang dibutuhkan hingga konsentrasi plasma tinggal separuh dari nilai awal. Waktu paruh ini digunakan untuk memperkirakan kapan obat akan habis di tubuh, kapan pemberian dosis berulang, seperti interval atau frekuensinya, dan kapan obat mencapai steady state pada pemberian berulang. Persamaannya dapat diturunkan dari len CP per 2 sama dengan len CP minus K eliminasi kali T setengah, sehingga dapat didapatkan rumus len 2 sama dengan K eliminasi kali T setengah, atau dapat disederhanakan menjadi T setengah sama dengan 0,693 per K eliminasi. Pada model farmakokinetika oral satu kompartemen, obat yang diserap dalam saluran cerna akan masuk ke dalam sistemik tubuh, kemudian mengalami proses absorpsi atau DGI, sehingga obat akan terlarut di dalam tubuh dengan volume distribusi. Kemudian obat akan mengalami proses eliminasi atau DE dengan mekanisme kinetika orde pertama. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kurva kadar plasma versus waktu. Di sini ada proses absorpsi yang dimulai dari titik 0. Mulai dari pemberian obat secara oral, dia akan masuk ke saluran cerna.
Lalu ada proses absorpsi sehingga dia akan mencapai kadar puncak atau CP max. Setelah itu dia akan menurun termasuk pasca absorpsi. Kemudian obat akan mengalami fase eliminasi. Untuk proses absorpsi, jumlah obat yang berada pada saluran gastrointestinal lebih besar dibanding jumlah obat yang dieliminasi. Pada saat di puncak, jumlah obat yang berada pada saluran gastrointestinal sama dengan jumlah obat yang dieliminasi dari tubuh. Pada fase pasca absorpsi, jumlah obat yang berada pada saluran gastrointestinal lebih kecil dibandingkan dengan jumlah obat yang dieliminasi dari tubuh, atau obat yang dieliminasi lebih besar dibandingkan obat yang ada di saluran gastrointestinal. Untuk persamaan fase eliminasi mengikuti orde 1, di mana rumusnya yaitu DDB per DT sama dengan min KDB. Selanjutnya, laju absorpsi merupakan kecepatan masuknya obat ke sirkulasi sistemik tubuh dari absorpsi. Laju absorpsi orde 1 dari GI memiliki rumus D DGI per DT sama dengan min KA kali DGI kali F, di mana DGI sama dengan min DO kali E pangkat min KT, sehingga D DGI per DT sama dengan F kali KA kali D0 kali E pangkat min KT. Selanjutnya, laju eliminasi merupakan laju penurunan obat setelah proses kinetik mencapai keseimbangan. Laju eliminasi orde 1 memiliki rumus DDE per DT sama dengan K kali DB. Laju perubahan jumlah obat di dalam tubuh persatuan waktu memiliki rumus DDB per DT sama dengan F kali KA kali D0 kali E pangkat min KT min K kali DB. Hasil integrasi dari substitusi DB sama dengan CP kali VD menghasilkan rumus sebagai berikut. CP sama dengan F kali KA kali D0 per VD dalam kurung KA min K dikali E pangkat min KT min E pangkat min KAT. Selanjutnya, Tmax merupakan waktu yang menunjukkan ketika kadar obat dalam sirkulasi sistemik. Sehingga Tmax itu memiliki rumus Tmax sama dengan ln KA per K per KA min K. Cmax merupakan kadar tertinggi dalam darah, serum, atau plasma, dan menjadi tolak ukur apakah dosis yang diberikan cenderung memberikan toksisitas atau tidak. Rumus dari Cmax adalah sama dengan A dalam kurung E pangkat min K Tmax min E pangkat min KA kali Tmax. T setengah merupakan waktu yang dibutuhkan hingga konsentrasi plasma tinggal separuh dari nilai awal. Rumus awalnya adalah ln CP per 2 sama dengan ln CP min K eliminasi kali T setengah, sehingga didapatkan rumus ln 2 sama dengan K eliminasi kali T setengah, dan dapat disederhanakan menjadi T setengah sama dengan 0,693 per K eliminasi. T setengah digunakan untuk memperkirakan kapan obat akan habis di tubuh, kapan pemberian dosis berulang seperti interval dan frekuensinya, dan kapan obat mencapai steady state pada pemberian berulang. Kemudian, persamaan yang memprediksi kadar obat pada pemberian IV bolus berulang. Persamaan yang memprediksi kadar obat dalam plasma pada pemberian IV bolus berulang digambarkan oleh persamaan berikut, yaitu CP pada pemberian PN sama dengan S dikali F dikali D dikali 1 min E pangkat min N kali K tau bagi VD dikali 1 min E pangkat min K tau dikali dengan E pangkat min K tau, di mana S merupakan fraksi obat yang diadministrasikan, F merupakan bioavailabilitas obat, D merupakan dosis obat yang diberikan, N merupakan jumlah pemberian, K merupakan konstanta laju eliminasi obat, tau merupakan interval pemberian obat, dan VD merupakan volume distribusi obat. Dari persamaan berikut, maka dapat diperoleh persamaan yang menggambarkan konsentrasi plasma pada jumlah maksimal dan jumlah minimal pada pemberian ke N yang dapat dituliskan pada dua persamaan berikut. Lalu konsentrasi plasma rata-rata pada keadaan tunak digambarkan melalui persamaan berikut, yaitu CPAVSS sama dengan integral 0 sampai dengan T CP dikalikan DT dibagi tau, atau sama dengan AUC 0 sampai dengan tau
dibagi dengan tau. AUC 0 sampai dengan tau digambarkan melalui persamaan berikut, yaitu AUC 0 sampai dengan tau sama dengan S dikalikan F dikalikan D dibagi dengan clearance. Sehingga rumus CPA/VSS di atas dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu CPA/VSS sama dengan S dikali F dikali D dibagi CL dikali dengan tau. Kemudian D tau digambarkan sebagai kecepatan rata-rata administrasi obat yang dapat dituliskan dalam RA, sehingga persamaan konsentrasi plasma dapat dituliskan dalam CPA/VSS sama dengan S dikalikan F dikalikan dengan RA dibagi dengan clearance, atau dapat dituliskan dalam CPSS sama dengan S dikali F dikali dengan K0 dibagi dengan clearance. Kemudian persamaan yang memprediksi kadar obat pada pemberian oral berulang. Persamaan dasar yang dapat memprediksi kadar obat dalam plasma pada pemberian oral berulang digambarkan melalui persamaan berikut, yaitu CP sama dengan F kali Ka kali D0 dibagi dengan VD kali K kali tau dikali dengan 1 min E pangkat NKA tau dibagi dengan 1 min E pangkat min KA tau dikali dengan E min KA dikali T min 1 min E min N K tau dibagi dengan 1 min E pangkat min K tau dikali dengan E pangkat min K dikali T. Konsentrasi plasma rata-rata pada keadaan tunak digambarkan melalui persamaan berikut, yaitu CAV sama dengan F dikali dengan D0 dibagi dengan VD dikali dengan K dikalikan dengan tau. Karena VD dikalikan K adalah clearance, maka persamaan di atas dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu CAV sama dengan F dikalikan dengan D0 dibagi dengan clearance tubuh dikalikan dengan tau. Kemudian pada keadaan tunak nilai N dianggap tak hingga, sehingga nilai E pangkat min N kali K tau akan mendekati 0, dan persamaan yang menggambarkan konsentrasi obat dalam plasma pada keadaan tunak adalah CP sama dengan F kali Ka kali D0 dibagi dengan VD kali Ka min K dikali dengan 1 min dikali dengan 1 per 1 min E pangkat min K tau dikali dengan E pangkat min KT min 1 min 1 per 1 min E pangkat min KA tau dikali dengan E pangkat min KA kali T, di mana F merupakan bioavailabilitas obat, KA merupakan konstanta laju absorpsi obat, D0 merupakan dosis pemberian obat, VD merupakan volume distribusi obat, K merupakan konstanta laju eliminasi obat, tau merupakan interval pemberian obat, dan T merupakan waktu setelah pemberian dosis N. Dari persamaan yang telah dituliskan sebelumnya, konsentrasi obat dalam plasma pada jumlah maksimal dan minimal dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu Cmax sama dengan F kali D0 per VD dikali 1 per 1 min E pangkat min K tau dikali dengan E pangkat min K TP. Dan rumus di atas dapat dituliskan dalam bentuk lain, yaitu Cmax sama dengan F dikalikan dengan Ka dikalikan D0 dibagi dengan VD dikali dengan Ka min K dikali dengan 1 per 1 min E pangkat min K dikalikan tau dikali dengan E pangkat min K dikalikan dengan T, dengan waktu konsentrasi. Kemudian persamaan yang memprediksi kadar obat pada pemberian IV bolus berulang. Persamaan yang memprediksi kadar obat dalam plasma pada pemberian IV bolus berulang digambarkan oleh persamaan berikut, yaitu CP pada pemberian PN sama dengan S dikali F dikali D dikali 1 min E pangkat min N kali K tau bagi VD dikali 1 min E pangkat min K tau dikali dengan E pangkat min K tau, dimana S merupakan fraksi obat yang diadministrasikan, F merupakan bioavailabilitas obat, D merupakan dosis obat yang diberikan, N merupakan jumlah pemberian, K merupakan konstanta laju eliminasi obat, tau merupakan interval pemberian obat, dan VD merupakan volume distribusi obat. Dari persamaan berikut, maka dapat diperoleh persamaan yang menggambarkan
konsentrasi plasma pada jumlah maksimal dan jumlah minimal pada pemberian ke N yang dapat dituliskan pada dua persamaan berikut. Lalu konsentrasi plasma rata-rata pada keadaan tunak digambarkan melalui persamaan berikut, yaitu CpAVSS sama dengan integral 0 sampai dengan T Cp dikalikan dt dibagi tau, atau sama dengan AUC 0 sampai dengan tau dibagi dengan tau. AUC 0 sampai dengan tau digambarkan melalui persamaan berikut, yaitu AUC 0 sampai dengan tau sama dengan S dikalikan F dikalikan D dibagi dengan clearance. Sehingga rumus CpAVSS di atas dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu CpAVSS sama dengan S dikali F dikali D dibagi CL dikali dengan tau. Kemudian D tau digambarkan sebagai kecepatan rata-rata administrasi obat yang dapat dituliskan dalam RA. Berikut merupakan contoh kasus ketiga, yaitu mengenai pengaturan dosis untuk oral berulang. Jadi, kasusnya yaitu seorang dokter ingin memberikan obat teofilin kepada pasien asma perempuan muda dengan usia 25 tahun dengan berat 50 kg. Diketahui waktu paruh eliminasinya adalah 6 jam dan volume distribusinya 30 liter. Berdasarkan literatur, diketahui rentang terapeutik dari teofilin sendiri itu 10-20 mg per liter, atau KEM-nya itu 10 mg per liter dan KTM-nya 20 mg per liter. Pertanyaannya, berapa dosis obat atau loading dan maintenance jika interval pemberian obat diberikan setiap 6 jam dan apabila A. Pasien patuh, B. Pasien terlambat minum obat 2 jam pada dosis ke-8. C. Pasien lupa minum obat pada dosis ke-6. Lalu, diketahui nilai KA atau konstanta absorpsi yaitu 1,5 jam pangkat min 1 dan konstanta eliminasinya 0,116 jam pangkat min 1. Konstanta eliminasi ini didapatkan dari rumus 0,693 dibagi T setengah. T setengah di sini diketahui 6 jam. Jadi 0,693 dibagi 6 jam sama dengan 0,116 jam. Kemudian akan dibahas cara penyelesaian dengan menggunakan program R. Berikut merupakan cara penyesuaian dosis atau pengaturan dosis untuk kasus oral berulang. Nah, pertama untuk kasus pasien patuh itu dengan cara menjalankan strip yang ada di sini. Dos yang digunakan di sini atau loading dosnya itu 620 dengan biopabilitasnya 1. Untuk K-nya sendiri sama nilai VD dan KA ini didapatkan dari jurnal. Untuk regimennya sendiri, kasus ini diatur berdasarkan jurnalnya juga, yaitu intervalnya selama 6 jam dan untuk total waktunya selama 72 jam atau 3 hari. Nah, untuk KEM sama KTM-nya sendiri itu diatur 10-20. Berikut merupakan hasilnya. Jika dilihat dari hasil di sini, semua telah masuk ke rentang terapeutiknya. Untuk lebih jelasnya, bisa di zoom out seperti ini.
Berikut merupakan hasil simulasinya. Selanjutnya, untuk kasus telat oral berulang, tinggal dijalankan seperti sebelumnya, dengan dosis dan bioavailabilitas yang sama, dengan parameter yang sama juga. Yang berbeda adalah dari pengaturan time-nya. Jadi dari pengaturan time-nya sendiri, itu diatur sesuai dengan yang diinginkan. Pada kasus ini, yaitu kasus telat pada dosis ke-8 telat 2 jam. Jadi setelah 42 itu 48. Tapi karena dia telat 2 jam, jadi di sini diubah menjadi 50. Selanjutnya di-run kembali. Berikut merupakan hasilnya. Dapat dilihat bahwa masih masuk rentang terapeutik walaupun di dosis yang ke-8 ini sudah mulai melewati dari KEM-nya. Berikut merupakan plot yang lebih jelas. Selanjutnya, untuk kasus lupa oral berulang, masih sama seperti sebelumnya, dengan dosis, bioavailabilitas, parameter yang sama. Terus, untuk di sini perbedaannya adalah di bagian time-nya juga, di mana karena di kasus ini dosis ke-6 yang lupa, tidak dimasukkan dosis ke-6. Jadi, seharusnya di sini ada jam yang ke-36, tapi karena dia lupa, jadi tidak dimasukkan. Selanjutnya akan disimulasi dan divisualisasikan. Berikut merupakan hasilnya. Untuk hasil yang lebih jelas dapat terlihat seperti ini. Dapat terlihat di grafik apabila pasien melupakan dosis ke-6-nya, maka KEM-nya itu untuk konsentrasi obatnya itu tidak masuk KEM. Dan dosis selanjutnya juga dosis ke-7 masih belum masuk, tapi untuk dosis selanjutnya yang kayak dosis ke-9 dan seterusnya itu sudah masuk kembali ke rentang terapeutik. Loading dose merupakan dosis yang diperlukan agar obat dapat mencapai konsentrasi tunak atau masuk rentang terapeutik obat secara cepat, sehingga tercapainya manfaat terapeutik tersebut dengan cepat. Dalam menentukan loading dose, perlu melihat karakteristik farmakokinetik dari masing-masing orang. Loading dose ini membuat pasien bisa mendapatkan onset terapeutik dan mencapai kondisi tunak atau steady state lebih cepat, di mana biasanya dalam suatu pengobatan diperlukan 5-7 waktu paru untuk mencapai hal ini. Terutama seperti kasus kejang, refraktor akan terlalu lama. Maka dari itu, loading dose biasa digunakan ketika diperlukannya onset terapeutik yang cepat. Loading dose biasa dihitung dengan rumus LD sama dengan VD kali CSS dibagi F, di mana LD merupakan loading dose, VD merupakan volume distribusi, CSS merupakan konsentrasi tunak atau steady state, dan F merupakan bioavailabilitas obat. FD atau volume distribusi biasa dicari dengan rumus D per CP, di mana D itu merupakan dosis dan CP itu merupakan konsentrasi obat dalam plasma. Lalu, CSS sendiri merupakan konsentrasi terapeutik obat dalam tubuh. Lalu, F itu merupakan fraksi dari dosis yang diberikan yang mencapai sirkulasi sistemik. Dari rumus ini, maka dapat dikatakan bahwa semakin banyak obat yang masuk ke dalam jaringan, maka akan semakin besar volume distribusinya, sehingga akan semakin tinggi target konsentrasi dan semakin rendah absorpsi dari obat. Maka akan semakin besar juga loading dose yang akan diperlukan untuk mendapatkan efek yang diinginkan. Sedangkan, jika terjadi kebalikannya, yaitu semakin banyak obat yang tetap berada di dalam plasma darah, maka akan semakin kecil volume distribusinya, sehingga akan semakin kecil juga target konsentrasi dan semakin baik absorpsi obatnya.
maka akan semakin kecil juga loading dose yang diperlukan untuk mendapatkan efek yang diinginkan. Berikut merupakan contoh perhitungan loading dose intravena bolus. Jadi di soal diketahui bahwa volume distribusinya 50 L atau liter, CSS-nya 5 mg per liter, F-nya 50% atau 0,5. Ditanya loading dose-nya, maka dapat dihitung dengan FD dikali CSS per F sama dengan 50 liter dikali 5 mg per liter dibagi 50%, didapatkan hasilnya 500 mg. Berikut merupakan profil farmakokinetika dari intravena bolus berulang. Dapat dilihat loading dose merupakan tanjakan awal karena loading dose merupakan pemberian awal. Dapat dilihat bahwa dari grafik, dosis yang diberikan baik loading dose maupun maintenance dose untuk intravena bolus ini itu sudah mencapai rentang terapeutik yang seharusnya. Selanjutnya, berikut merupakan contoh perhitungan loading dose untuk oral berulang. Diketahui, maintenance dose itu 312 mg. Konstanta eliminasi 0,166 jam pangkat min 1. Tau atau interval dosis itu sama dengan 6 jam. Ditanya loading dose. Maka sebelum mencari loading dose, perlu diketahui nilai R. R dicari dengan mencari nilai E pangkat min KL dikali tau. Didapatkan hasilnya 0,5. Selanjutnya, loading dose dicari dengan rumus maintenance dose dibagi 1 min R. Didapatkan hasil 624 mg. Berikut merupakan profil farmakokinetika oral berulang. Dapat dilihat loading dose-nya itu merupakan lonjakan yang pertama. Di sini dilihat bahwa rentang dari pemberian oral berulang ini antara 0 sampai 20. Berikut merupakan daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah menyaksikan.